Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun dia memiliki kecurigaan yang sama, mendengar Jasmine mengucapkan kata iblis dengan nada yang sangat muram menyebabkan hati dan jiwa Yunche bergetar hebat. Iblis. Mereka hidup pada era primordial dan mendominasi alam primal chaos bersama dengan para dewa kuno. Kekuatan, vitalitas, dan semangat mereka berada pada tingkat yang jauh di atas umat manusia, dan mereka juga merupakan eksistensi yang lebih besar dari semua makhluk hidup lainnya. Tapi para dewa dan iblis jelas telah punah 1.000.000 tahun yang lalu. Para dewa yang mati setidaknya telah meninggalkan warisan mereka yang tersebar, tetapi menurut apa yang dikatakan Jasmine kepadanya, para iblis telah lama menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan satu pun. Jasmine, kamu yakin? Yunche bertanya saat jantungnya masih tersangkut di tenggorokannya. Jika apa yang dikatakan Jasmine benar, maka monster yang berdiri di depannya adalah makhluk mengerikan dari legenda kuno yang seharusnya musnah 1.000.000 tahun yang lalu. Sangat mungkin, buku iblis ilusi malam abadi yang dia perlihatkan mungkin tidak terlalu kuat, tapi itu sangat murni. Ada perbedaan besar antara buku iblis ilusi malam abadi yang baru saja ditampilkan dan yang digunakan Fan Juechen. Jika tubuh iblis dan jiwa iblis seseorang tidak cukup murni, mustahil untuk menggunakan seni iblis murni seperti itu, terlebih lagi buku iblis ilusi malam abadi adalah seni iblis yang seharusnya punah bersama dengan klan iblis kuno. Setiap kata yang diucapkan Jasmine membebani Yunche seperti sebuah batu besar dan berat. Buku besar iblis ilusi malam abadi yang digunakan oleh Fan Juechen dan keluarga kerajaan malam abadi kemungkinan besar berasal darinya. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengenali seni iblis raja ini? Kata-kata Jasmine tidak hanya mengejutkan Yunche, mereka juga mengejutkan Moonslaughter Devil Sovereign, menyebabkan energi kegelapan yang berputar di sekitarnya sedikit tenggelam. Namun cahaya hitam yang menyinari matanya semakin terang. Lelucon yang luar biasa. Jasmine berkata dengan dingin, apakah menurutmu buku iblis ilusi malam abadi sangat langka? Di benua langit yang mendalam, ada puluhan ribu orang yang bisa menggunakan buku iblis ilusi malam abadi. Kata-kata Jasmine jelas dimaksudkan untuk memperjelas keadaan. Omong kosong. Penguasa iblis pembantaian bulan meraung saat kemarahan memenuhi suaranya. Buku besar iblis ilusi malam abadi adalah seni iblis yang unik untuk klan iblis malam abadi milikku, dan itu juga satu-satunya seni iblis yang masih ada di dunia ini. Di bawah langit ini, selain raja ini sendiri, itu pasti tidak akan digunakan oleh orang lain. Benarkah? Karena seni iblis ini seharusnya hanya milikmu, bisakah kamu menjelaskan bagaimana putri ini bisa mengenalinya pada pandangan pertama dan bagaimana aku bahkan bisa mengidentifikasi namanya dengan benar? Jawab Jasmine dingin. Penguasa iblis pembantaian bulan tercengang untuk sementara waktu. Tapi setelah itu, kabut gelap di sekujur tubuhnya mulai berputar dengan keras dan berubah menjadi tsunami kegelapan yang hebat, mendorong Yunche mundur puluhan langkah sekali lagi. Pada saat yang sama, Yunche bisa dengan jelas mengatakan bahwa kemarahan Moonslaughter Devil Sovereign tidak ditujukan padanya. Oh, jadi begitu. Penguasa iblis pembantaian bulan meraung marah. Itu adalah anakku yang tidak berbakti, orang malang yang tidak berbakti itu. Dia tidak hanya mengkhianati raja ini, dia bahkan mewariskan seni iblis klan kita yang tertinggi dan tak tertandingi kepada manusia. Raja ini seharusnya mencabik-cabikmu bertahun-tahun yang lalu. Penguasa iblis pembantaian bulan telah benar-benar kehilangan kendali atas emosinya dan kekuatannya juga mengamuk. Energi kegelapan yang mendalam menyebar ke seluruh tempat saat ia menyerang dengan ganas ke sekelilingnya dan ledakan yang memekakkan telinga menyelimuti area tersebut. Apa yang dia katakan? Anak laki-lakinya. Yunche bertanya dengan mata suram sambil tetap waspada. Tapi dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang diteriakkan olehnya.
Jasmine menjelaskan dengan suara pelan namun pelan, kita pasti perlu memikirkan cara agar ia membocorkan semua rahasianya. Tidak disangka sebenarnya ada iblis lain yang bersembunyi di dunia ini. Hal ini tentu tidak bisa dikategorikan sebagai kejadian janggal belaka. Ini adalah masalah besar yang cukup besar untuk mengejutkan seluruh alam primal chaos. Jika dia benar-benar iblis dari ras iblis kuno dan dia benar-benar mampu memulihkan kekuatannya suatu hari nanti, maka dia akan membawa bencana yang mengerikan ke seluruh alam primal chaos. Pikiran Yunce berputar sebelum dia berteriak dengan suara tegas, penguasa iblis pembantaian bulan. Aku bisa memberitahumu satu hal, buku besar malam abadi, yang kita tahu berasal dari pedang yang dikenal sebagai pedang ilahi dosa surgawi. Apakah pedang ilahi dosa surgawi itu ada hubungannya denganmu? Pedang ilahi dosa surgawi. Penguasa iblis pembantaian bulan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, itu adalah pedang iblis malam abadi milik raja ini. Pedang iblis malam abadi. Pedang ilahi dosa surgawi adalah nama yang diberikan pada pedang tersebut oleh keluarga kerajaan malam abadi, dan itu adalah peringatan bagi keturunannya bahwa siapapun yang menggunakan pedang ini melakukan kejahatan terhadap surga. Pedang iblis malam abadi, jadi itu nama aslinya. Mengapa itu ada di benua langit yang mendalam? Apakah kamu sengaja meninggalkannya? Yunce bertanya sambil alisnya menyatu. Saat dia berbicara, dia juga mulai secara diam-diam menarik semua energinya yang terkonsentrasi. Yunce melakukan ini karena dia tahu bahwa jika dia membuat dirinya tampak cukup lemah sampai pada titik di mana dia terlihat seperti tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan menjadi orang mati yang berjalan, akan lebih mudah untuk mendapatkan iblis pembantai bulan. Berdaulat untuk membocorkan semua rahasianya. Kemarahan penguasa iblis pembantaian bulan masih belum hilang dan sepertinya, anak tidak berbakti yang dia sebutkan adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dia meraung dalam kemarahan yang hampir tak terkendali. 10.000 tahun yang lalu, raja ini akhirnya berhasil lolos dari segel, dan meskipun saya tidak mati, akar kehidupan dan jiwa saya hancur total. Setiap kali tubuhku bersentuhan dengan cahaya matahari dan bulan, aku didera penderitaan yang tak tertahankan. Terlebih lagi, kemungkinan besar aku akan mati dalam kondisi seperti itu jadi aku tidak punya pilihan selain meringkuk di jurang yang gelap ini. Agar raja ini mengetahui apa yang terjadi di dunia luar, aku melemparkan pedang iblis malam abadi ke dunia luar. Dan tersegel di dalam pedang iblis malam abadi adalah seorang putra raja yang tidak berbakti. Raja ini mengira bahwa dia akan melakukan perintah raja ini dan menjadi mata dan telinga raja di dunia. Tapi orang malang yang tidak berbakti ini benar-benar memutuskan hubungan jiwa yang dia miliki dengan raja ini. Dia sebenarnya mengkhianati raja ini. Dan dia bahkan mewariskan buku iblis ilusi malam abadi kepada kalian manusia rendahan, ahahaha. Tidak kusangka raja ini secara pribadi menghancurkan tubuh iblisnya bertahun-tahun yang lalu untuk menyegel jiwa iblisnya ke dalam pedang iblis malam abadi, semuanya agar dia bisa lolos dari kematian bersama dengan raja ini. Tapi pada akhirnya, dia akhirnya mengkhianati raja ini, si malang yang tidak berbakti itu. Anak celaka yang tidak berbakti itu. Emosi Moonslaughter Devil Sovereign mengamuk, dan raungan kemarahannya yang memekakkan telinga mengancam akan memecahkan gendang telinga Yunce. Jasmine, apakah kamu mengerti apa yang dia katakan? Yunce berbisik sambil bersandar di salah satu dinding ke arah belakang. Pedang ilahi dosa surgawi adalah pedang iblis malam abadi yang dia bicarakan, dan ada jiwa iblis lain yang bersembunyi di dalam pedang itu. Jasmine berkata dengan suara muram, namun pedang itu tidak perlu dikhawatirkan karena jika keluarga kerajaan malam abadi bisa dengan mudah menyegelnya, itu berarti kekuatannya sudah terlalu lemah bahkan untuk disebutkan. Saat ini, meski jiwa iblis dalam pedang itu belum sepenuhnya padam, ia sudah berada di ambang kehancuran.
Tapi penguasa iblis pembantaian bulan ini, kenapa dia masih hidup? Dan dia bahkan mampu bertahan sampai hari ini. Planet ini diciptakan oleh dewa jahat. Karena dia mengatakan bahwa dia disegel selama 1 juta tahun, kemungkinan besar dewa jahatlah yang menyegelnya. Karena dewa jahat memiliki kekuatan untuk menyegelnya begitu lama, lalu mengapa dia tidak membunuh penguasa iblis pembantai bulan ini saja? Dia juga baru saja berbicara tentang bagaimana dia menyegel jiwa iblis putranya sendiri ke dalam pedangnya, sehingga putranya bisa lolos dari kematian bersamanya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Iblis yang hidup, masalah ini jauh lebih menakutkan dan serius daripada yang bisa dibayangkan oleh orang normal. Suara Jasmine sekali lagi terdengar di dalam sarang setan pembantaian bulan, penguasa setan pembantaian bulan. Anda terus mengklaim bahwa Anda berasal dari klan iblis malam abadi, dan Anda juga terus mengatakan bahwa Anda telah disegel selama 1 juta tahun. Apakah kamu benar-benar mencoba memberitahu kami bahwa kamu adalah dewa iblis dari era kuno? Hah, sungguh konyol. Ras dewa dan ras iblis punah 1 juta tahun yang lalu. Ini adalah fakta yang dapat diberitahukan kepada Anda oleh anak berusia 3 tahun manapun dalam dimensi kekacauan primal. Jadi setiap kata yang kamu ucapkan sangatlah bodoh dan tidak dapat dipercaya. Tubuh iblis raja ini bukanlah sesuatu yang berhak dipertanyakan oleh kalian sebagai manusia rendahan. Penguasa iblis pembantaian bulan dengan marah membalasnya, ya, para dewa jatuh dan iblis mati. Setengah dari klan iblis malam abadiku mati di tangan ras dewa, separuh lainnya dihancurkan oleh roda kesengsaraan segudang bayi jahat. Hanya raja ini yang selamat. Dewa jahat terkutuk itu, dia jelas-jelas terkena roda kesengsaraan segudang bayi jahat, namun dia masih mampu bertahan lama setelah itu. Dia bahkan mampu menggunakan sisa kekuatannya untuk menyegel raja ini ke tempat rendahan ini. Seperti yang kamu duga, dia disegel oleh dewa jahat. Yunce berbisik pada Jasmine. Raja ini disegel selama 1 juta tahun, 1 juta tahun penuh. Penguasa iblis pembantaian bulan terus melolong marah, seolah-olah dia melampiaskan kemarahan yang disebabkan oleh putranya yang tidak berbakti. Segel terkutuk itu menggerogoti tubuh iblis dan jiwa iblis raja ini setiap detik. Raja ini awalnya percaya bahwa dia akan mati karena segel dewa jahat, tetapi siapa sangka kekuatan segel itu tiba-tiba habis 10.000 tahun yang lalu. Itu tidak hanya meninggalkan raja ini dengan sepotong asal-usul hidupku dan asal jiwaku, itu juga mengembalikan kebebasanku. Kata-kata penguasa iblis pembantaian bulan menyebabkan kilatan keraguan di benak Yunce. Biasanya, setelah dilepaskan dari segelnya, seseorang akan mengatakan bahwa, aku telah mendapatkan kembali kebebasanku, namun hanya tersisa sepotong milikku, asal-usul kehidupan dan asal mula jiwa setelah itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh penguasa iblis pembantai bulan adalah, ini tidak hanya meninggalkan raja ini dengan sepotong asal-usul kehidupan dan asal jiwaku, tetapi juga mengembalikan kebebasanku. Jadi kata-katanya sepertinya mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki kebebasan apapun sebelum dia disegel oleh dewa jahat. Namun, keraguan ini tidak berlama-lama di benaknya, karena dia tahu bahwa kemungkinan besar itu hanya perbedaan dalam cara penguasa iblis pembantaian bulan mengekspresikan dirinya. Dewa jahat itu tidak akan pernah percaya bahwa segel yang dia pasang dengan seluruh kekuatannya tidak mampu membunuh raja ini. Terlebih lagi, dia sendiri terbaring mati 1 juta tahun yang lalu, hahaha. Kemarahan penguasa iblis pembantaian bulan berubah menjadi tawa liar, sungguh surga sendiri yang melindungi raja ini. Surga sendiri yang telah melindungi klan iblis malam abadiku. Dewa jahat menyegel raja ini di dunia yang jauh lebih rendah ini karena satu alasan. Itu pasti untuk memastikan bahwa jika hari di mana raja ini berhasil melepaskan diri dari segelnya tiba, aku tidak akan bisa meregenerasi tubuh iblis dan jiwa iblisku yang rusak, dan satu-satunya hal yang bisa kulakukan hanyalah menunggu kematian mengambil alih diriku.
Dia pasti tidak akan pernah membayangkan bahwa sekelompok manusia bodoh dan rendahan akan menciptakan penghalang sempurna bagi raja ini. Tidak hanya menghalangi cahaya matahari dan bulan sepenuhnya, itu juga mencegah energi iblis yang berharga ini menghilang, meninggalkannya sepenuhnya untuk digunakan raja ini. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah bunga Udumbara Netherworld benar-benar lahir di tempat ini, jadi saya bisa menyerap energi iblis ini untuk memulihkan kekuatan hidup saya, dan saya bisa mengkonsumsi bunga Udumbara Netherworld ini untuk memulihkan asal jiwa saya. Semua hal ini terjadi dengan sempurna. Jelas sekali bahwa surga sendiri membantu klan iblis malam abadiku untuk sekali lagi membangun pemerintahan iblis. Pada titik ini, Yun Ce sepenuhnya memahami apa yang dikatakan oleh penguasa iblis pembantaian bulan. Penguasa iblis pembantaian bulan, dewa jahat telah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyegelnya sebelum dia sendiri terjatuh. Segel itu kehilangan kekuatannya 10.000 tahun yang lalu, memungkinkan Moonslaughter Devil Sovereign mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi di saat yang sama, anjing laut itu terus menggerogoti dirinya selama 1.000.000 tahun. Jadi meskipun dia berhasil lolos dari segelnya, itu hanya masalah waktu sebelum dia menemui ajalnya sendiri. Namun kebetulan, dia ditemukan oleh pendiri Supreme Ocean Palace tidak lama setelah dia lolos dari segelnya sehingga sebuah penghalang didirikan di sekelilingnya, yang sekaligus menciptakan tempat paling optimal baginya untuk pulih. Terlebih lagi, karena akumulasi energi kegelapan, bunga Udumbara akhirat telah lahir di tempat ini. Istana Samudera Tertinggi ingin menyegel energi iblis yang mengerikan ini dan juga penguasa iblis pembantai bulan, tapi tanpa disadari hal itu telah menyelamatkannya. Di sisi lain, jika bukan karena penghalang ini, energi iblis mengerikan yang muncul entah dari mana akan menyebar ke benua langit yang mendalam dan konsekuensinya tidak terpikirkan. Seperti yang Jasmine katakan, dibandingkan dengan Moonslaughter Devil Sovereign, objek yang terus-menerus melepaskan energi iblis ini jauh lebih mengerikan. Jasmine menjawab dengan suara dingin, bertahun-tahun yang lalu, bahkan dewa jahat mati karena roda kesengsaraan segudang bayi jahat, mengapa hanya kamu masih selamat? Terlebih lagi, menyegelmu selama 1.000.000 tahun akan jauh lebih sulit daripada membunuhmu. Jadi mengapa dewa jahat memilih untuk menghabiskan seluruh sisa kekuatannya untuk menyegelmu daripada hanya membunuhmu? Penguasa iblis pembantai bulan tertawa kecil dan pada saat ini, amarahnya mulai mereda juga, karena roda kesengsaraan segudang bayi jahat tidak mampu membunuh raja ini. Dan dewa jahat bahkan kurang mampu membunuh raja ini. Kenapa mereka tidak bisa membunuhmu? Jasmine melanjutkan, klan iblis malam abadi bukanlah klan terkuat di antara ras iblis kuno. Biarpun kamu adalah raja dari klan iblis malam abadi, kamu pastinya masih belum termasuk di antara iblis terkuat. Bahkan dewa iblis tingkat tertinggi, dewa penciptaan yang dikenal sebagai kaisar iblis pemalu surga telah jatuh, jadi kenapa hanya kamu yang masih hidup? Penguasa iblis pembantaian bulan tidak menjawab. Saat dia mendapatkan kembali ketenangannya dan amarahnya mereda, energi kegelapan di sekujur tubuhnya menyala sekali lagi sebagai aura dingin yang menusuk tulang dan sangat mengunci Yun Ce. Saat dia maju, seluruh sarang setan pembantaian bulan mulai bergetar hebat, karena kamu sangat ingin mengetahui kebenaran, maka kamu dapat bertanya kepada dewa jahat terkutuk itu setelah aku mengirimmu ke neraka. Manusia rendahan dan menyedihkan, jika kamu terjebak di sini secara tidak sengaja, raja ini tidak akan repot-repot mengangkat satu jari pun. Sebaliknya, aku akan membiarkan energi iblis di tempat ini memakanmu. Tapi kamu berani bernafsu terhadap bunga Udumbara Netherworld milik raja ini, jadi persiapkan dirimu, karena raja ini akan memberimu kematian yang paling kejam. Selamanya menjadi debu dalam kegelapan. Penguasa iblis pembantaian bulan mengambil langkah maju. Segera, seluruh sarang setan pembantaian bulan mulai berguncang.
Kabut gelap di sekujur tubuhnya mengepul dengan kencang saat berubah menjadi gelombang energi kegelapan raksasa dan melonjak ke arahnya. Kegelapan mutlak dan dingin ekstrim menyelimuti Yunce seperti jurang maut yang tak terbatas dan tak terhindarkan. Di hadapan gelombang energi kegelapan ini, Yunce merasakan tubuhnya menjadi kaku dan dia merasa seperti debu di depan gelombang pasang yang mencapai langit. Dia tidak bisa menyerang dengan api gagak emas yang dia kumpulkan karena setiap sel di tubuhnya berteriak agar dia melarikan diri. Jika dia berani menghadapinya secara langsung, itu hanya akan berakhir dengan kehancuran totalnya. Ini adalah pertama kalinya sebuah serangan menyebabkan jiwanya gemetar ketakutan bahkan sebelum mendekati tubuhnya. Yunce tiba-tiba menggigit ujung lidahnya saat dia mengaktifkan Star Guts Broken Shadow dan Extreme Mirage Lightning pada saat yang sama saat dia melesat mundur, secepat kilat. Saat dia melarikan diri dengan cepat, dia merasakan punggungnya membentur dinding dengan keras sehingga dia tidak bisa melihatnya. Sarang setan pembantaian bulan berguncang lagi saat gelombang kegelapan meledak di tempat Yunce dikurung. Energi kegelapan yang meledak sepertinya menyebar seperti segerombolan roh jahat. Bagian dalam sarang setan pembantaian bulan telah dipenuhi oleh energi kegelapan tingkat yang sangat tinggi selama 10.000 tahun penuh. Setiap inci dindingnya dan setiap butir pasir di dalamnya telah menjadi sangat tahan lama dan juga memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap energi kegelapan itu sendiri. Meskipun terkena dampak kegelapan yang sangat menakutkan ini, tidak ada debu yang berterbangan setelah serangan tersebut dan tembok itu sendiri hanya berguncang namun tidak runtuh. Meskipun Yunce belum tertangkap oleh energi kegelapan yang meledak dari Moonslaughter Devil Sovereign, gempa susulan yang sedingin es menyebabkan seluruh tubuhnya didera oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Alisnya menyatu erat saat dia menarik napas panjang. Setelah menghadapi serangan pertama penguasa iblis pembantaian bulan, jantungnya langsung tenggelam ke dasar perutnya. Kedua individu tersebut berada di tingkat ke-6 dari alam mendalam berdaulat dan keduanya juga memegang buku besar iblis ilusi malam abadi namun hanya berdasarkan pada energi mendalam kegelapan yang digunakan oleh penguasa iblis pembantaian bulan dalam serangannya, dia setidaknya beberapa kali lebih kuat dari Fen Juechen. Lebih jauh lagi, kekuatan dan tekanan sedingin es yang berasal dari tubuhnya setidaknya 100 kali lebih kuat daripada milik Fen Juechen. Bahkan ketika dia menghadapi penguasa lautan, Ku Fengyi, kekuatan dan tekanan yang dia rasakan jauh lebih rendah daripada milik penguasa iblis pembantaian bulan. Karena, dia adalah iblis dari zaman kuno. Yunce, sebaiknya kamu dengarkan dan dengarkan baik-baik. Jasmine berteriak dengan nada yang sangat serius, penguasa iblis bulan ini. Tidak peduli taktik atau kartu truf apa yang harus Anda gunakan, Anda harus menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk membunuhnya, bahkan jika Anda harus mempertaruhkan nyawa Anda. Hanya kekuatanmu yang tidak dibatasi oleh energi iblis gelap di tempat ini. Jadi hanya kamu yang bisa membunuhnya di Blue Pole Star ini. Kalau tidak, hari di mana dia bangkit kembali adalah hari di mana seluruh benua langit yang mendalam dan semua makhluk hidup di dunia ini mengalami bencana yang melampaui imajinasi. Saat ini, aku tidak punya waktu untuk peduli dengan bencana. Tangan Yunce mengepal saat dia mengeluarkan tawa menyedihkan yang dipenuhi dengan ejekan pada diri sendiri, jika aku tidak bisa membunuhnya, maka aku sudah mati. Jadi aku tidak punya pilihan selain mempertaruhkan segalanya, hanya saja kali ini, benar-benar tidak ada peluang untuk menang. Karena monster yang dia hadapi adalah iblis dari zaman kuno. Dalam jutaan tahun sejak jatuhnya para dewa dan iblis, Yunce secara mengejutkan adalah orang pertama yang bersilangan tangan dengan iblis di seluruh alam primal chaos. Jika hanya kamu saja, maka kamu sama saja sudah mati, karena kamu tidak akan memiliki peluang sebesar bola salju untuk mengalahkannya. Jasmine berkata dengan suara yang dalam, tetapi jika kita menambahkan Honger, maka kita mungkin punya kesempatan.
Perjuangan yang menyedihkan. Penguasa iblis pembantaian bulan mengulurkan lengannya yang hitam pekat saat sekelompok kabut gelap berkumpul di depannya. Setelah itu, ia mulai berdenyut seperti organ hidup yang sangat besar. Setelah Moonslaughter Devil Sovereign mengulurkan jarinya, kabut gelap dengan kuat merobek dirinya sendiri saat menembakkan ribuan sambaran petir hitam yang menyerbu lokasi Yunce. Setiap sambaran petir gelap sama rampingnya dengan jarum, tetapi kekuatan yang terkandung dalam setiap sambaran petir menyebabkan semua bulu di tubuh Yunce berdiri tegak dan ia langsung menjadi pucat. Jangan pernah berpikir untuk mencoba menghentikan serangan itu, hindari semuanya. Jika kamu terkena salah satu dari mereka, energi kegelapan yang terkandung di dalamnya akan langsung membahayakan jiwamu. Jasmine meneriakkan peringatan mendesak. Yunce bahkan tidak berhenti memikirkannya. Dia menempel di sisi dinding sarang setan pembantaian bulan saat dia sekali lagi mengaktifkan bayangan patah dewa bintang dan petir meraj ekstrim untuk melarikan diri dari serangan ini secepat mungkin. Bang! 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 Petir gelap merobek ribuan lubang di udara sebelum bertabrakan dengan dinding batu dengan suara ratapan yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, arus energi gelap yang ganas keluar dari petir gelap secara tak terkendali. Banyak dinding batu tersebar di dalam sarang setan pembantaian bulan, sehingga saat Yunce melarikan diri ke belakang dengan sekuat tenaga, semua petir gelap terserap oleh dinding batu. Meskipun kekuatan mengerikan yang terkandung dalam setiap sambaran petir gelap, kekuatan yang cukup untuk dengan mudah menembus Heavenly Feng Jade, tidak satu pun dari sambaran petir ini mampu menembus satu dinding batu pun di tempat ini. Dinding-dinding batu yang telah dipenuhi oleh energi kegelapan selama 10.000 tahun jelas telah menjadi payung pelindung bagi Yunce saat ia melarikan diri dengan menyedihkan. Yunce terengah-engah saat dia bersandar di dinding batu, dahinya dipenuhi keringat dingin. Begitu dia berhasil menenangkan diri, dia menyadari bahwa dua serangan yang dilakukan oleh penguasa iblis pembantaian bulan telah mendorongnya dari kedalaman sarang iblis pembantaian bulan ke tengahnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan melarikan diri sampai dia tidak dapat melarikan diri. Ini tidak bisa dilanjutkan, Yunce bergumam dengan gigi terkatup sambil menatap ke arah penguasa iblis pembantai bulan. Melarikan diri saja tidak ada artinya di tempat ini, aku hanya harus mempertaruhkan semuanya, apapun yang terjadi. Ini sungguh mengejutkan raja ini. Tak disangka makhluk hidup yang sangat lemah dan inferior sepertimu bisa lolos dari hukuman raja ini 2 kali berturut-turut. Namun sayang sekali, karena Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi mainan raja ini. Jadi kali ini, meskipun Anda memiliki 10 nyawa lagi, meskipun Anda 10 kali lebih cepat, Anda akan menghilang selamanya. Bahkan tidak ada satu tulang pun yang tertinggal. Suara Moonslaughter Devil Sovereign terdengar dekat dan jauh dari dalam kegelapan tanpa batas, membuat Yunce sulit mengunci posisinya. Dia mengertakkan giginya dengan keras saat dia menekan teror yang muncul di hatinya. Api penyucian. Dengan raungan rendah, seluruh energi dalam di tubuh Yunce membengkak secara eksplosif saat pupil matanya dan energi dalam di sekitarnya langsung berubah menjadi merah kusam. Pecahnya matahari yang terbakar. Yunce melesat keluar dari balik dinding batu saat nyala api Golden Crow menyala dengan panik dan meledak dengan kekuatan penuh menuju Moonslaughter Devil Sovereign yang bergerak cepat. Ketika Moonslaughter Devil Sovereign masih berada 60 meter jauhnya, api Golden Crow tiba-tiba pecah, namun api kehancuran yang pecah ini tidak melepaskan kekuatan api Golden Crow yang akan membuat segalanya menjadi ketiadaan. Sebaliknya api dengan cepat padam dalam kegelapan saat memudar. Dalam kurun waktu satu tarikan napas, semuanya kembali tenggelam dalam keheningan yang gelap gulita. Apa? Kata Yunce sambil mengertakkan giginya dengan keras. Ini benar-benar perjuangan yang tidak berarti. Penguasa iblis pembantaian bulan berkata dengan nada menghina dan mengejek, jika itu adalah api dari burung vermilion,
raja ini mungkin akan merasakan sedikit rasa gentar. Tapi api gagak emas rendahan ini hanyalah lelucon yang menyedihkan. Fakta bahwa penguasa iblis pembantaian bulan adalah iblis kuno telah dikonfirmasi lagi. Dia tidak hanya mengidentifikasi api itu sebagai api gagak emas dengan sekali pandang, tetapi dia juga tidak menunjukkan sedikit pun keheranan saat melihatnya. Pada saat ini, aura penguasa iblis pembantaian bulan tiba-tiba menjadi tebal dan berat saat ekspresi di matanya juga berubah drastis, karena dia merasakan perubahan dalam energi mendalam Yun Ce dan dia juga memperhatikan cahaya aneh yang bersinar di sekelilingnya. Seni Dewa Jahat, kata penguasa iblis pembantaian bulan dengan suara yang tiba-tiba bergetar. Tapi setelah itu berubah menjadi raungan kemarahan dan kemarahan yang murni. Kamu benar-benar mewarisi kekuatan dewa jahat, ahahaha. Maka kamu layak mati lebih banyak. Lebih banyak. Raja ini telah bersumpah berkali-kali bahwa hal pertama yang harus kulakukan ketika aku melihat terang hari lagi adalah menghancurkan setiap jejak dewa jahat yang tersisa di alam semesta ini. Jadi kamu, manusia yang mewarisi kekuatan dewa jahat. Raja ini akan melupakan tubuh dan jiwamu selamanya. Segel itu telah bertahan selama 1.000.000 tahun dan yang terakumulasi adalah 1.000.000 tahun kebencian dan kemarahan terhadap dewa jahat. Saat dia merasakan kekuatan dewa jahat di tubuh Yun Ce, semua kebencian yang membusuk di dalam penguasa iblis pembantaian bulan meletus seperti gunung berapi yang mengamuk. Dalam sekejap, kemarahannya menyebabkan seluruh sarang setan pembantaian bulan berguncang dan itu jutaan kali lebih kuat daripada kemarahan yang sebelumnya dia tujukan kepada anaknya yang tidak berbakti. Penguasa iblis pembantaian bulan meraung sekali lagi saat dia tiba-tiba terbang ke udara. Dia menembakkan cakar ke arah Yun Ce dan kegelapan tebal dan pekat yang tampaknya datang dari dewa iblis yang tinggal di kedalaman jurang yang dalam keluar dari tubuhnya untuk menelan Yun Ce. Dia ingin menggunakan energi kegelapan itu untuk memenjarakan Yun Ce sebelum menggunakan tangan kosongnya untuk secara pribadi merobek Yun Ce menjadi berkeping-keping. Semua itu agar dia bisa melampiaskan jutaan tahun kemarahan dan kebencian yang dia simpan terhadap dewa jahat. Yun Ce menguatkan dirinya saat dia mencoba menyingkirkan rasa takut dan keinginannya untuk melarikan diri, tetapi rasa takut yang membanjiri jiwanya dan keinginan insting tubuhnya untuk meringkuk dalam ketakutan sangatlah kuat. Tekanan dari iblis ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuh manusia. Kemampuan Yun Ce untuk bertahan sampai titik ini sudah sulit dipercaya. Saya harus mempertaruhkan semuanya, satu-satunya pilihan yang saya miliki adalah mempertaruhkan semuanya. Jika tidak, satu-satunya hal yang menungguku adalah kematian yang tidak berarti. Tubuhnya masih didera oleh gemetar yang tak terkendali dan dia mengatupkan giginya begitu keras hingga beberapa di antaranya hampir patah. Namun, ketakutan di hatinya langsung berubah menjadi kemarahan yang hebat. Honger, cahaya merah terang bersinar saat Heaven's Meeting Sword muncul. Tubuh Yun Ce melesat ke udara pada saat yang sama ketika dia bersiap menghadapi energi kegelapan yang tidak mungkin dia tolak. Sementara dia melampiaskan emosinya dengan raungan yang keras, dia menuangkan seluruh energinya ke dalam Heaven's Meeting Sword tanpa keberatan saat dia menghantamkannya ke arah kegelapan tak terbatas di hadapannya. Pada saat inilah Yun Ce tiba-tiba melihat kegelapan mutlak menghilang di depan matanya. Tubuh Heaven's Meeting Sword mengeluarkan cahaya merah terang yang cukup familiar bagi Yun Ce. Di dunia kegelapan ini, api Golden Crow hampir tidak bisa menerangi. Cahaya merah terang yang terpancar dari Heaven's Meeting Sword benar-benar mampu menembus kegelapan di sekitar Yun Ce, itu mengungkapkan pusaran kegelapan yang mendekat dan bahkan berhasil menerangi di setiap sudut sarang setan pembantaian bulan. Bahkan dengan jelas mengungkapkan penampilan penuh Moonslaughter Devil Sovereign kepada Yun Ce juga. Pada saat yang sama, dia merasakan ketakutan yang mencakup segalanya dan tak terkalahkan yang dia miliki terhadap penguasa iblis pembantai bulan, yang telah memikat hatinya, tiba-tiba menghilang.
Itu telah hilang sepenuhnya, dia bahkan merasa pusaran kegelapan yang melanda dirinya menjadi jauh lebih mengerikan. Bahkan kekuatan gelap yang terpancar dari Moonslaughter Devil Sovereign pun menjadi lebih ringan. Apa ini? Semua perubahan ini terjadi saat Yunce mempertaruhkan nyawanya dan bergegas maju dengan Heaven's Meeting Sword. Hanya saja Yunce tidak punya waktu untuk terkagum-kagum dengan perubahan ini atau bahkan memikirkannya. Karena pada detik berikutnya, Heaven's Meeting Sword telah bertabrakan dengan pusaran energi gelap yang telah disulap oleh Moonslaughter Devil Sovereign. Saat bilah pedang mendekati pusaran kegelapan, Yunce dengan jelas melihat pusaran energi gelap yang awalnya mengamuk dan melonjak menjadi lamban, atau mungkin akan lebih baik untuk mengatakan bahwa ia meringkuk ketakutan. Pusaran energi gelap yang mengerikan itu terbelah menjadi dua oleh Heaven's Meeting Sword, seolah-olah itu hanyalah tirai hitam pekat. Energi iblis gelap yang keluar tidak berusaha untuk bergegas dan melahap Yunce. Sebaliknya, ia meringkuk ke belakang seolah-olah ketakutan sebelum berputar ke belakang saat ia melarikan diri dengan putus asa, seolah-olah ia berhadapan langsung dengan satu hal di dunia yang paling ditakutinya. Pusaran kegelapan yang sangat mengerikan telah dibubarkan dengan satu pukulan. Yunce menatap ruang kosong di depannya dengan mata kosong karena dia hampir tidak percaya apa yang baru saja dia saksikan. Penguasa iblis pembantaian bulan juga sama terkejutnya. Dia berhenti di tempatnya saat kedua matanya tertuju pada pedang di tangan Yunce. Cahaya abu-abu di pupilnya menjadi sangat hiruk-pikuk saat dia tersentak, itu. Saat ini, Yunce akhirnya sadar kembali. Hatinya tidak lagi merasakan ketakutan atau tekanan apapun saat dia menggunakan bayangan patah Dewa Bintang untuk muncul di depan penguasa iblis pembantai bulan, menghantamkan pedang pembunuh iblis pemalu surga dengan keras ke dada penguasa iblis pembantai bulan. Penguasa iblis pembantaian bulan terkejut saat dia terkena serangan Yunce. Hahaha. Teriakan serak dan melengking menyelimuti seluruh sarang setan pembantaian bulan. Meskipun serangan Yunce dilakukan dengan tergesa-gesa, serangan itu masih membawa kekuatan yang sangat besar dan membuat Moonslaughter Devil Sovereign terbang. Yunce tidak mengejarnya. Dia hanya berdiri di sana, terpaku di tempatnya, yang dia dengar hanyalah ratapan nyaring dan menyedihkan dari Moonslaughter Devil Sovereign, yang tidak padam sampai lama kemudian. Iblis kuno yang mampu menahan segel yang bertahan selama 1.000.000 tahun, yang memiliki tubuh iblis perkasa, benar-benar mengeluarkan ratapan yang begitu nyaring dan menyedihkan setelah terkena pedang Yunce, seolah-olah dia telah menderita hukuman paling kejam dalam hal ini, dunia. Tubuh hitam pekat Moonslaughter Devil Sovereign menghantam dinding batu yang berjarak 300 meter sebelum jatuh ke tanah. Tapi dia tidak berdiri. Sebaliknya, dia mulai berguling-guling di tanah sambil mengeluarkan tangisan yang menunjukkan penderitaan yang tak tertandingi. Adapun tempat di mana Heaven's Meeting Sword menghantam dadanya, secara mengejutkan ditandai dengan luka merah terang. Cahaya merah terang yang memancar dari lukanya sangat mencolok dan tidak memudar dalam waktu lama, aliran darah hitam pekat mengalir dari dalam. Pedang, pembunuh iblis. Suara Moonslaughter Devil Sovereign telah dibengkokkan oleh rasa sakit tetapi tiga kata, pedang pembunuh iblis, jelas diucapkan dengan ketakutan yang mendalam. Yunce menatap kosong pada pemandangan di depannya. Sarang setan pembantaian bulan bukan lagi dunia yang gelap gulita. Sekarang telah sepenuhnya ternoda oleh cahaya merah terang. Dan penguasa iblis pembantai bulan yang sangat menakutkan sekarang mengerang kesakitan saat dia berbaring meringkuk di tanah. Yunce menundukkan kepalanya untuk melihat pedang besar berwarna merah terang yang terlalu familiar baginya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Namun pada saat ini, ia tampak seperti orang asing. Hahaha, memang begitu. Jasmine berkokok penuh kemenangan, saat iblis kuno terluka oleh pedang pembunuh iblis, rasa sakit yang dialaminya 1000 kali lebih besar dan waktu yang dibutuhkan luka untuk pulih juga 10 kali lebih lambat dari biasanya.
Jadi iblis yang lebih murni dari yang lain akan lebih takut pada pedang pembunuh iblis. Jadi sekarang, kamu harus tahu kenapa aku mengatakan bahwa selama kamu memiliki Honger, masih ada kemungkinan kamu bisa mengalahkan penguasa iblis pembantai bulan ini.